Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channelku Sekar Limaran. Kali ini aku akan membawakan kisah yang berjudul Kandel Sejudo. Bunyi seruputan kopi yang diminum oleh seorang bapak-bapak parubaya sore itu. Di ujung kursi ada seorang gadis yang sedang duduk bersama seorang laki-laki. Nampak harap-harap cemas seperti menanti sesuatu. "Dok, apa kamu sudah yakin mau pergi menyusul bulekmu di kota?" tanya Bapak Mila. Mila nama gadis itu dan Anton nama suaminya. Kemudian Mila menjawab, "Enggak, Pak. Kemarin bule telepon. Katanya, Pak Lek dan Bule mendapat borongan massa untuk orang-orang proyek pembangunan jembatan." Perasaan Bapak tidak enak, Dok. Apalagi kalian ini kan baru menikah. Belum juga ada sebulan. Masa kalian mau pergi? Selama ini kalian kan selalu merantau. Apa tidak lebih baik kali ini kalian tinggal di rumah agak lama? Kata ayah Mila. Tapi Pak, ini itu proyek besar. Karena jembatan itu akses utama menuju kota. Ada sekitar 150 pekerja lebih di sana. Pak Le dan Bule kewalahan jikalau harus memasak untuk orang sebanyak itu. Apalagi mereka itu makan 3 kali sehari, Pak. Suasana hening sejenak. Kemudian ayah Mila kembali menyeruput kopinya, diikuti dengan hisapan rokok tembakau racikan sendiri. Asap mengebul dengan bau yang khas, lalu bertanya kembali, "Bagaimana denganmu, Nak Anton?" Kemudian Anton menjawab, "Saya akan ikut Dek Mila, Pak. Saya tidak tega kalau membiarkan dia pergi sendiri. Lagi pula, nanti di sana saya juga bisa ikut bekerja di proyek itu kalau masih dibutuhkan pekerja. Atau kalau tidak, ya saya akan membantu Dek Mila di warung." Orang tua itu nampak semakin bingung untuk mengambil keputusan. Kalaupun dilarang, dia tak mampu memenuhi kebutuhan anaknya. Dia hanyalah seorang petani yang menggantungkan hidupnya dari hasil sepetak tanah yang ada di belakang rumahnya. Namun, bila diizinkan, tidak etis rasanya jika pengantin baru harus bersusah payah bekerja jauh yang seharusnya menikmati masa-masa indah setelah menikah. Mila bukanlah anak yang manja. Sejak lulus sekolah, dia sudah bekerja. Dia adalah sosok anak yang sangat mandiri. Dia terus membujuk ayahnya supaya memberikan izin. Toh dia tidak pergi sendiri lagi. Sekarang sudah ada suaminya yang menemaninya. Setelah melewati perdebatan panjang, akhirnya ayah Mila pun membiarkan Mila pergi dengan suaminya, meskipun dengan berat hati. Keesokan harinya, mereka pergi pagi-pagi sekali, sebelum matahari menyingsing. Rumahnya ada di pelosok desa. Mereka harus berjalan cukup jauh untuk sampai di jalan raya. Dari jalan raya itu, mereka harus naik angkutan umum untuk bisa sampai ke terminal menuju kota.
Proyek pembangunan jembatan itu sudah berjalan seperempat dari target. Semua berjalan dengan lancar. Semua orang bekerja penuh tanggung jawab. Nampak seorang laki-laki yang sedang berdiri di direksi kit sedang mengawasi para pekerja yang sibuk dengan tugasnya masing-masing. Badannya tinggi besar, kulitnya putih, wajahnya nampak rupawan dan sangat berwibawa. Meskipun usianya masih tergolong sangat muda untuk menyandang jabatan sebagai project manager. Rudy namanya. Meskipun usianya lebih muda, namun orang-orang di sana tetap memanggil dengan sebutan Pak, sebagai tanda penghormatan kepada atasan. Pagi itu, dia nampak sangat bersemangat. Dia berjalan mengelilingi proyek, memastikan semua berjalan lancar. Tak segan-segan dia menyapa para pekerja dan memberi mereka semangat. Dia adalah orang yang sangat ramah dan supel. Loh, ini siapa? Kok saya belum pernah lihat? Tanyanya sambil mengulurkan tangan mengajak bersalaman. Laki-laki itu sibuk membersihkan tangannya dan menyambut tangan Rudy. Oh, itu Anton, Pak, keponakannya Mbak Darmi yang baru datang dari desa. Maaf, Pak, saya belum sempat memperkenalkannya pada Bapak, sahut seorang mandor. Pengantin baru itu, Pak. Celoteh pekerja yang lain, diikuti gelak tawa oleh pekerja yang lainnya. Rudy membalas dengan senyuman disertai anggukan kepala. Saya Rudy, saya project manager di sini. Selamat bekerja ya, semoga kerasan. Kalau ada apa-apa, tidak usah sungkan. Katakan saja pada mandor atau langsung kepada saya, ucap Rudy. Anton menganggukkan kepala sambil malu-malu dia berkata, "Nggih, Pak, terima kasih." Kemudian Rudy melanjutkan tugasnya dan semua pun bekerja dengan sungguh-sungguh. Sore itu semua orang nampak sibuk. Seperti biasa, Rudy mengawasi semua pekerjanya dari direksi kit. Dia memperhatikan setiap sudut dari proyek jembatan itu. Tiba-tiba pandangannya terpana pada warung Mbok Darmi yang terletak di bawah calon tiang penyangga jembatan paling ujung. Meski letaknya agak jauh, namun Rudy masih bisa melihat kesibukan pemilik warung itu. Mbok Darmi sedang merapikan bagian sisi dalam warung, sementara Mila sedang mengelap meja di sisi bagian luar. Tanpa disadari, matanya terus memandangi Mila yang sedang sibuk itu. Dia bergumam lirih, gadis itu sangat cantik sekali. Sepertinya dia seumuran dengan adikku. Meski sama-sama cantik, namun nasibnya jauh berbeda. Adikku apa-apa tinggal minta. Tidak minta pun kadang sudah tersedia. Manja sekali anak itu. Nampak seberkas senyuman kecil di sudut bibirnya. Ternyata Mila pun menyadari bahwa ada seseorang yang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Dia melihat ke arah Rudy, kemudian tersenyum dan membungkukkan sedikit badannya, kemudian masuk ke dalam warung. Rudy yang sedikit kaget karena tak menyangka bahwa Mila akan melihat ke arahnya, hanya bisa diam dan salah tingkah. Bingung harus berbuat apa, dan pada akhirnya semua berlalu begitu saja. Rudy masih berdiri di sana dan terus bergumam. Gadis itu benar-benar mengagumkan. Masih muda, namun bekerja keras.
Tapi ya kasihan juga sih, masa pengantin baru harusnya bulan madu bersenang-senang malah bekerja di proyek seperti ini, panas-panas, berdebu. Andai saja hayalannya melayang entah kemana, tiba-tiba dia tersentak, matanya terbelalak, badannya bergetar hebat. Apa? Pengantin baru? Bagaimana gadis itu bisa sampai di sini? Tidak, ini tidak mungkin. Sialan! Kenapa harus dia? Apa salahnya? Apa yang mengantarkan dia sampai di sini? Dia nampak sangat shock. Tangannya mengepal dan memukul salah satu tiang penyangga direksi KIT itu. Sejak saat itu, Rudy berubah drastis. Dia terlihat sering murung, tidak bersemangat, wajahnya kusut dan hilang fokus. Terkadang, dia malah kelihatan seperti orang yang linglung, ketakutan, bahkan dia tak mau lagi datang ke warung Mbok Darmi, salah satu mandor yang harus mengambilkan dia makan. Dia beralasan malas jalan karena warung itu agak jauh. Namun mereka tahu itu bukan alasan yang tepat, karena biasanya dia sangat suka berjalan mengelilingi proyek termasuk warung itu. Sekarang kalau ada apa-apa, para mandorlah yang harus mencarinya di direksi KIT. Bahkan ketika ada salah satu mandor yang menginap di direksi KIT, tiba-tiba tengah malam Rudy mengigau dan berteriak-teriak sendiri. Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Ini bukan salahku. Pergi kalian, pergi. Mandor yang panik melihat keadaan Rudy segera menerobos kamarnya, berinisiatif membangunkannya dan memberinya minum. Bapak tidak apa-apa? Tanya mandor itu cemas. Rudy hanya terduduk diam dan badannya basah oleh keringat yang mengucur deras. Setelah beberapa saat, dia pun berkata dengan lirih, "Iya, aku tidak apa-apa. Tinggalkan aku sendiri." Mandor itu pun keluar dan menutup pintu perlahan. Lanjut ke bagian yang kedua ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe biar kalian tidak ketinggalan ketika aku mengupdate bagian yang kedua dari kisah ini dan kisah-kisah seru lainnya. Serta tekan tombol lonceng yang ada di sebelahnya, pilih yang ada garis-garisnya biar kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika aku mengupdate kelanjutan dari kisah ini dan kisah-kisah seru lainnya. Jangan lupa juga tekan tombol like dan juga berikan komentar kalian di kolom komentar ya. Jika kalian berkenaan dan ingin menge-share kisah ini, silahkan share di media sosial kalian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Bye bye. Dah.